Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Nanti sore ya, setengah 6, timnas Indonesia akan melawan raksasa Asia, timnas Jepang, yang saat ini menurut gua tim terkuat Asia. Gue juga mau berterima kasih buat teman-teman yang udah kasih komen ya, likes-nya semua itu 99%. Untuk komentarnya mohon maaf kalau misalnya emang belum dijawab, tapi gue baca itu beberapa yang gue baca ya, belum sempat gue bales ya. Kalau ada kesempatan waktu gue bales ya, kadang-kadang gue bales juga melalui video. Ada juga yang mengkritik ya, gue terima kasih atas teman-teman atas kritikannya. Gue akan selalu berusaha memperbaiki diri, mengembangkan channel ini. Cuman mungkin ada yang satu yang mau gue jelasin. Ya gue kemarin kan bikin episode mungkin agak panjang ya. Kemarin kan gue juga bilang, wah ini kayaknya agak panjang nih pembahasannya. Cuma ada yang kasih komentar gitu, jangan terlalu lari kemana-mana gitu ya, jangan terlalu membahas yang lain. Gini, gue sebenarnya bukan membahas yang lain gitu. Cuman gue ini kan channel kan selalu gue bilang membahas Manchester United dengan logis dan sistematis. Terkadang untuk membahas sesuatu yang sistematis itu gue harus menarik benang agak jauh gitu untuk ngelihat jalurnya gitu ya, untuk ngelihat jalur berpikirnya. Ya gue tarik dari hal-hal yang gue ketahui dan gue alami dan yang gue sukain gitu. Ya kayak kemarin gue membahas Nation League, ya bukan karena gue mau ngebahas Nation League. Gue kan fokusnya kemarin adalah di Portugal, khususnya di Bruno Fernandes. Dengan pola 4-2-3-1, sekali lagi ini bukan masalah pola ya, tapi Bruno Fernandes menurut gue bermain lebih baik, lebih tenang di saat UEFA Nation League. Kenapa sih? Apa nggak bisa lo praktekkan gaya bermain lo itu pada saat di Manchester United? Gue juga melihat di Nation League itu ada beberapa pemain yang menurut gue bisa menjadi sosok yang bisa masuk dalam Manchester United ya, nggak hanya masuk sih. Contoh misalnya ya kayak Vitinha gitu. Kan gue selalu bilang Vitinha tuh bermain simple. Ya, gue kan selalu bilang lo coba nonton sepak bola, makanya jangan lihat highlight, jangan lihat ulasan orang itu, analisa orang doang lo baca, nggak lo tonton gitu. Kenapa kemarin di UEFA Nation League itu gue bahas Vitinha? Ya menurut gue lu bermain bola ya kayak gitu, simple. Di PSG dia agak dorong ke depan, di Portugal dia agak ke belakang, di playing, tapi bermainnya simple. Saatnya gue ngepas, passing. Saatnya gue running, bawa bola. Nggak terlalu banyak hal yang perlu diribetkan gitu dalam soal berstrategi atau bermain bola. Ya gue kan waktu juga bahas sedikit mengenai kayak Ryan Cherky ya, yang akhirnya udah here we go tuh ke Manchester City. Ini kenapa kalau kita punya keinginan misalnya buang Mason Mount, ini Ryan Cherky lo tonton deh. Gue lebih ngeri ngelihat Ryan Cherky dibandingin Florian Wirtz. Malah gue bilang gue nggak mau kalau jadi Manchester United ambil Florian Wirtz. Tuh makin dikerjain tuh Liverpool sama Leverkusen tuh, ditolak lagi 130 juta euro. Tetap Leverkusen maunya 150 juta euro. Gue nggak, dari permainan kemarin Florian Wirtz sih, gue nggak mau. Gitu. Lebih baik ambil Ryan Cherky, murah lagi 30 juta euro. Makanya berbahaya tuh City tuh. Permainannya Ryan Cherky juga bagus di timnas. Ya, jadi gue bukannya mau ngebahas lain, tapi mesti lo tarik. Gue harus menarik benang jauh gitu. Kenapa? Karena tingkat fans Manchester United toksiknya gitu ya, keamburadulan di belakang, keberantakan di belakang di fans Manchester United udah pada titik nadir. Ya gue dengan misi untuk berpikir logis sistematis, yang walaupun orang dibilang lu ngapain sih, ya gue it's okay bagi gue niat baik ya, gue berusaha dengan segala pemikiran yang harus gue rampungkan ya,
is okay gitu. Ya gue ngomongin kemarin juga sempat gue bicara mengenai timnas Italia kan, karena gue emang fans timnas Italia gitu ya. Jadi karena gue bukan fans timnas Jerman gitu, Inggris juga enggak, Spanyol ya kalau walaupun gue suka permainannya saat ini, tapi gue enggak. Tapi gue tahu timnas Italia gitu. Jadi kalau misalnya ada Manchester United dibanding-bandingin dengan klub-klub Italia, gue bisa counter tuh karena gue mengamatin. Kenapa gue bilang kayak Luciano Spalletti kemarin ya? Akhirnya dipecat kan. Semalam sih dia menang untungnya, tapi lawan Moldova dengan formasi 3-5-1-1. Waduh, beda lagi tuh formasinya. Ya gue tuh tunjukin pelatih yang lo bilang katanya istilah kaya taktik aja belum tentu bisa menjadi pelatih yang berhasil. Luciano Spalletti kurang kaya taktik apa? Dari tahun 90-an dia udah jadi pelatih. 4-3-1-2, 4-3-3, 3-4-1-2, 3-4-3, 3-5-2 kemarin dia di tim nasional. Tadi kemarin pasal 3-5-1-1. Napoli 4-3-3. Karena kalau lo mau gue tarik lagi nih, masih ada loh fans Manchester United yang menyalahkan strategi. Masih ada yang menyalahkan 3-4-3. Bahkan ada yang bilang waktu itu, gue baca di mana ya? Ya ilah, ngapain sih Amorim maksain 3-4-3? Masih ada. Makanya lo, teman-teman fans Manchester United, suruh nonton channel ini deh. Ya, jadi ngebuka pikiran orang itu emang kadang-kadang harus diambil atau ditarik benang dari luar gitu loh. Ya, untuk ngesimpulin-simpulinnya itu jadi terbuka gitu. Ikatan-ikatannya jadi terbuka. Bahkan ada yang bilang, ya dasar pelatih muda, sok-sokan memaksakan formasi. Lu pikir Xabi Alonso nggak muda apa? Dia memaksakan tuh formasi 3-4-3 di Leverkusen. Dia bilangnya bandingnya gini, kayak Conte dong. Kalau Conte mah senior, pelatih muda mah ngapain maksain strategi ke suatu tim? Sok tahu. Hubungannya sama usia apa ya? Hubungannya sama usia apa? Conte itu, ya karena gue tahu seri A Liga Italia, jadi kalau hal kayak gitu bisa gue compare dengan fakta. Conte itu menjadi pelatih Juventus, ya dia kan naiknya menjadi pelatih Juventus, itu murni karena dia legend, udah itu aja. Sebelumnya dia gak ada prestasi apa-apa, dia cuma bawa Bari apa Atlanta ya, ke dari seri B ke seri A. Habis itu dia melatih Siena, gak ada prestasi, murni karena dia legend Juventus, 13 tahun di Juventus, jadi pelatih. Di saat Juventus lagi hancur-hancurnya, habis Calciopoli, nggak dapat gelar yang sebelumnya dicabut, kalah sama Inter Milan, terus kalah sama AC Milan. Di 3 Italia tuh, nggak lolos Liga Champion. 2011 tuh, Antonio Conte masuk umur 40 juga, sama kayak Ruben Amorim sekarang 40. Pelatih muda tuh, hitungannya di situ. Periode itu ya, dia beli tuh Andrea Pirlo, dimana orang semua menghina dia, ngapain lo beli Andrea Pirlo, udah tua, udah nggak punya passion, udah menang segalanya di AC Milan, dari tim musuh pula. Bersikeras dia, bikin ganti formasi 3-5-2, jarang tuh di Italia itu 3-5-2, karena waktu itu banyak kan pakai 4-2-3-1 atau 4-2 atau 4-3-1-2 banyak kan dulu itu. Ya tahun 2000-an tuh banyak 4-3-1-2 lah. Kayak AC Milan kan formasi ceramah lagi. Cemaraknya itu. Berhasil tuh dia. Ya karena apa? Dia filosofinya dia terapkan, pemain yang dia mau dia dapatkan. Itu kan masih Agnelli ya. Iya, bosnya Fiat ya, direkturnya. Itu yang gue harus menganalogikan dengan Manchester United. Bukan gue melebar kemana-mana, teman-teman. Nggak harus begitu. Ya mungkin gue akan coba perbaikin yang nggak terlalu lama ya. Ini aja udah hampir 10 menit nih. Gue menerangkan ini. Gitu. Ya, jadi itulah ya kenapa gue juga harus, supaya channel ini untuk berpikir logis sistematis, memang kadang-kadang harus ngebelokin biar jalannya lurus lagi gitu. Nah, kalau untuk masalah Manchester United, jadi Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United sudah mengkontak
agennya Gyökeres. Jadi sebenarnya kalau ya ini bukannya kalau ya, jika ya sama aja ya. Jika Manchester United juara Europa League masuk di Liga Champions, 99% pasti Gyökeres masuk. Gitu ya. Udah pasti masuk. Tapi karena dia nggak bermain di Liga Eropa, di kompetisi Eropa, prosesnya complicated nih. Ya, sekarang Manchester United sudah mengkontak agennya Gyökeres untuk ya coba berdiskusi dulu deh. Kenapa sih Gyökeres? Apa sih hubungannya dengan Champions League dengan lu nggak gitu loh? Toh kan lo sekarang juga kemarin jadi top scorer UEFA Nation League 9 gol. Lo ada Ruben Amorim. Ya. Di sini lo punya proyek yang bisa ibaratnya lo menerapkan strateginya Amorim 3-4-3 yang lo udah paham gitu. Nah, kita tunggu aja. Pastinya adalah harus menunggu penjualan pemain yang utama nih kayaknya Garnacho dulu nih. Diberitakan dia diminati oleh Arsenal dan Chelsea. Jadi apa ya? Proses transfer ini dinamikanya luar biasa cepat berubah. Contohnya Martin Zubimendi. Udah here we go loh. Sebelum kompetisi selesai, Liga Inggris sebelum Nation League mulai. Tiba-tiba apa? Karena Real Madrid ngelihat dia nih, Zubimendi nih, 4-3-3. Nah, ini agak menyimpang dikit nih. Si Xabi Alonso bakal pakai 4-3-3. Zubimendi telepon sama Real Madrid. Nggak jadi, belum jadi dia medical check up di Arsenal. Tuh. Jadi proses transfer ini tuh bener-bener dinamikanya luar biasa ya. Osimhen aja sekarang udah nolak Al Hilal kan, ditambahin nolak lagi sekarang Al Hilal. Dari Bruno Fernandes, si Osimhen, sekarang turun Darwin Nunes incarannya. Itu jadi prosesnya selalu dinamikanya berubah. Bryan Mbeumo, David Beckham sudah ngomong, ayo Mbeumo kamu bagus nih. Tapi kita nggak tahu. Thomas Frank sepertinya 99% bakal ke Tottenham Hotspur. Lah kalau dia bilang ke Mbeumo, udah sama gue aja deh, gajinya sama, yakin gue lo bisa. Itu sebenarnya ada Brennan Johnson ya, mungkin Brennan Johnson gue geser ke tengah karena striker gue nggak ada. Richarlison nggak bisa diharapin, mungkin Richarlison di kiri, lo di kanan, segalanya bisa berubah ya. Jadi belum tentu yang here we go itu jadi ya teman-teman ya. Matias Cunha aja gue masih deg-degan waktu itu kalau bukan karena udah diperkenalkan Cunha pakai nomor 10. Nah. Tambah satu berita, ini Manchester United selalu dihubungkan dengan semua kiper ya, karena performa Onana, ya, Adili Onana. Kayaknya Manchester United sudah dihubungkan dengan banyak kiper nih. Kemarin Dibu Martinez, terus juga Gianluigi Donnarumma, sekarang Marc-Andre Stegen. Nah, jadi Marc-Andre Stegen ini karena ada kasus sebenarnya, bukan kasus sih. Iya, dia kan kemarin cedera ACL ya kalau nggak salah ya. Dan peran dia kan udah banyak diganti oleh Szczesny nih. Dan Szczesny itu ya di usia 36-37 ya masih bisa diandalkan lah. Sepertinya ada konflik juga karena ada beberapa komentar di Andre Stegen ini yang kurang enak ya, dan mau diputus kontraknya. Tapi si Marc-Andre Stegen ini bersikeras, ya lo kalau mau putus kontrak gua masih sampai 2027. Masih sampai 2028, 3 tahun lagi. Ya, kalau mau lo bayar dulu semua gaji gue. Sekitar 34 juta pun, tiba-tiba itu dia sekitar 14 juta euro loh per tahun. Barcelona maunya ya udah gue kontrak sekarang, gue terminate kontrak lo sekarang, gue bayar 1 tahun ke depan, setahun doang nih gue bayar. Ya nggak mau. Nah itulah kayaknya hampir sama dengan kasusnya Frenkie de Jong deh. Kenapa dia nggak mau pindah? Karena ada utang Barcelona, utang gaji yang belum diselesaikan. Nah kalau gini kan panjang ceritanya. Ya Marc-Andre Stegen sih di luar dia cedera sebenarnya kiper yang bagus ya. Tipe kiper Jerman lah. Gue sih masih berpikir tuh dia tuh lebih bagus daripada Manuel Neuer sebenarnya. Secara teknik ya.
Cuman kan Manuel Neuer karena udah lebih lama menjadi kiper timnas, ya orang percaya itu dia aja lah. Terus dipakai kan, terus dipercaya. Tapi kalau secara teknik dia lebih bagus. Refleksnya gitu ya, udah handling bola udah biasa lah. Main pola 3 back juga udah biasa kok. Kita tunggu apakah ini Ter Stegen, belum lagi ntar Jan Oblak nih. Habis juga kontraknya. Ya, jadi calon pengganti Onana nih masih banyak yang dihubung-hubungan. Onana sendiri lagi pulang kampung main tarkam. Ada beberapa videonya gitu. Kita tunggu aja berita-berita transfer selanjutnya yang berhubungan dengan Manchester United. Ya, sesuai dengan kritik teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.